di sekitar 50 meter ini kanan kiri, begitu ya. Jadi kanan kiri ini gitu ya, yang kita offset itu adalah koridor namanya ya. Nah, nanti kita lakukan gitu ya, detail desain gitu ya, set gitu ya. Nah, baru nanti yang terpilih gitu ya, yang akan menjadi as center line dari jalan kita itu baru namanya trase gitu ya. Jadi ini adalah perbedaan antara koridor sama trase. Nah, cuman memang karena sekarang itu kita sudah canggih ya Bapak Ibu ya, kita desk study aja gitu, basic design tuh bisa full desk study gitu ya. Kita sudah punya Demnas gitu ya, kita sudah punya beberapa wilayah gitu ya. Kalau misalnya Bapedanya rajin gitu ya, dia punya citra satelit gitu ya, biasanya dia dari NOAA atau Iconors gitu ya. Mereka punya, nah kita bisa gunakan gitu untuk citra satelitnya. Jadi nanti kita nggak usah survei ke lapangan untuk pre-FS gitu ya. Tapi untuk FS dan level yang lebih lanjut basic design ataupun DD, nah kita harus pengambilan data secara terestris begitu. Oke. Nah, kita lanjut gitu ya supaya nggak terlalu lama gitu. Ini masuk lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan yang kejam ya, pertanyaan-pertanyaan kejam pasti saya lewat aja gitu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan kejam gini kayaknya saya lewat aja deh. Nah, ini nomor tiga ini adalah menarik nih. Karena Bapak Ibu nantinya gitu ya, dan sekarang itu adalah penyelenggara jalan Bapak Ibu gitu ya. Jadi jalan ini eh aduh, gimana saya jelasin ya? Jadi sering kali gitu ya, kita ini abai gitu ya dengan adanya hierarki jaringan jalan. Gitu ya, hierarki jaringan jalan terutama dari berdasarkan fungsi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya kota gitu ya, kita punya kota mm, yang menghubungkan dua kota ini, sorry, yang menghubungkan dua kota ini gitu ya, ini biasanya arteri Bapak Ibu, arteri gitu ya, arteri. Lalu nanti dari kota itu mau keluar kota gitu ya, ini ada namanya kolektor, kolektor gitu ya. Terus nanti yang untuk menghubungkan ke kolektor ini ada namanya lokal, lokal. Nah, hierarki jaringan jalan juga saya sudah sampaikan di file yang tadi saya kirim Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di sana gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan ya, kecelakaan itu paling sering terjadi itu di eh, bagian arteri gitu ya, tapi dia ini berhubungan dengan jalan-jalan lokal. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ini ada yang di Bandung rasanya ya, kalau misalnya kita keluar dari Bandung ke arah Cianjur gitu ya, dari Bandung ketemu Cimahi, Cimahi ketemu Padalarang, setelah lewat Padalarang kita ketemu Cipatat dan lain-lain gitu ya. Nah, sering terjadi kecelakaan itu setelah lewat Padalarang. Nah, kenapa sering terjadi kecelakaan gitu ya dibandingkan di dalam kota Cimahi atau di di dalam kota Bandung gitu ya? Terjadinya kecelakaan ini karena adanya percampuran antara sifat perjalanan arteri gitu ya. Arteri itu kalau misalnya kita ingat lagi ya, kita tadi bilang tuh. Ini kalau misalnya aksesibilitas gitu ya, ini mobilitas. Aksesibilitas makin banyak gitu ya, aksesibilitas makin banyak, mobilitas makin kecil. Mobilitas makin banyak, aksesibilitas makin kecil gitu ya. Nah, perbandingan aksesibilitas dan mobilitas ini adalah prinsip yang dianut oleh arteri, kolektor, dan lokal. Arteri ini sifatnya mobilitasnya harus tinggi, gitu ya. Aksesibilitasnya harus rendah, gitu ya. Sedangkan lokal, gitu ya, dia tuh aksesibilitasnya harus tinggi, mobilitasnya harus rendah. Repotnya, kalau kita ketemu jalan lokal, gitu ya, ketemu jalan lokal yang langsung masuk ke arteri. Nah, ini nih problem karena biasanya psikologis orang gitu ya, kalau dia itu berada dekat rumahnya, dia merasa ini perjalanan biasa gitu ya. Dia akan lebih abai dibandingkan orang yang perjalanan jarak jauh gitu ya. Dia dari Bandung mau ke Bogor jelas gitu ya lewat.
jalan nasional gitu ya, lewat faktor primer gitu atau arteri primer, dia tahu nih perjalanan dia jarak jauh gitu ya. Jadi dia lebih waspada. Sedangkan ketemu nih sama orang-orang yang dari dia sifatnya jalannya ini adalah lingkungan gitu ya, atau lokal, sorry ya. Lokal, lokal ini dia merasa misalnya dari lokal ini jalan lokal satu ke jalan lokal 2 jaraknya ini misal cuma 300 meter gitu ya. Orang ini dari lokal satu ke lokal 2 ini santai aja karena dia merasa perjalanan cuma 300 meter gitu ya, dekat rumahnya gitu ya. Jadi dia nih abai. Nanti dia menganggap pergerakan arteri ini ya, bahkan yang lebih fatal kalau misalnya dia arterinya primer, dia arterinya ini primer gitu ya. Pergerakan primer ini udah jelas mobilitas sangat tinggi dan aksesibilitas sangat rendah gitu ya. Ketemu sama pergerakan lokal gitu ya, pergerakan sekunder gitu ya. Dia merasa aksesibilitasnya harus tinggi dan mobilitasnya rendah. Nah, ketemulah di sini nih. Sorry. Nah, ketemulah di sini nih, di persimpangan-persimpangan ini. Nah, ketemulah tadi dua sifat tadi. Yang satu itu berharap mobilitasnya tinggi, yang satu berharap mobilitasnya rendah. Maka itu akan menjadikan faktor utama kecelakaan, gitu ya. Jadi nomor tiga ini faktor eh, penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas ini adalah faktor manusia, Bapak Ibu, gitu ya. Jadi perasaan dia perjalanannya dekat itu relatif apa? Dia merasa sudah biasa sehingga menyepelekan gitu ya aspek-aspek keselamatan gitu ya. Kalau misalnya kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di dalam kota, karakteristiknya ya tadi karena merasa udah tiap hari lewat situ gitu ya, dia jadi abai gitu ya. Kalau misalnya sering terjadi gitu ya kecelakaan di jalan nasional, kemarin baru ada terjadi gitu ya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung gitu ya, ada penyeberang jalan yang tertabrak oleh kendaraan yang lewat gitu ya. Nah, itu kan sudah jelas ya jalannya itu dua lajur, 8 lajur dua arah gitu ya. Ini orang ini apa pemberani dan tangguh gitu ya. Dia nyebrang itu nggak lewat jembatan penyeberangan gitu ya. Atau misalnya tidak pada lokasi-lokasi yang dipersiapkan gitu ya, yang udah disiapkan ada lampu peringatan dan lain-lain gitu ya. Nah, itu jadi memang sebetulnya hal-hal tersebut bisa dihindari gitu ya. Udah tahu gitu jalannya primer gitu ya, terus menyeberang di jalan primer tanpa instrumen penyeberangan, nah itu sebetulnya sangat berbahaya gitu ya, jadi sangat reckless gitu ya. Kalau jalan lingkungan gitu ya, jalan lingkungan ini orang itu apa pengemudi gitu ya, itu bisa bisa inilah bisa apa bisa menanggulanginya gitu ya. Kendaraan juga jarang gitu ya kalau misalnya manusianya oke gitu ya, kendaraan ini rasanya bisa keamanan jalan gitu ya. Di sini keamanan jalan ini konteksnya nggak ada ya, ini maksudnya harusnya keselamatan gitu ya. Ini hewan peliharaan, ini mah memenuhi jawaban aja ya. Nomor 4 ini kita lewat aja ya, ini rasanya gelap nih, aduh ini SNI elongasi geotekstil lagi, kita lewat aja lah. Nah, konsep jalan berkeselamatan. Nah, jadi konsep jalan keselamatan, jadi Indonesia ini sudah menjadi negara yang lebih maju daripada sebelumnya gitu ya. Jadi dulu Indonesia tuh cuman mikir gimana caranya kita tuh bikin jalan gitu ya. Sekarang itu Indonesia udah bikin jalan udah jago gitu ya. Sekarang yang apa yang lagi dipikirin sama orang Indonesia adalah bagaimana jalan itu aman gitu ya, berkeselamatan gitu ya. Selamat, jalan itu selamat ya, bukan aman. Jalan itu selamat gitu ya. Jadi ada istilahnya itu ya yang dicetuskan sama Pak Dirjen gitu ya. Jalan itu harus dia tuh self explaining gitu ya, dan forgiving. Jadi sekarang ini lagi rame nih kalau misalnya Bapak Ibu gitu ya sempat diundang ke RSPA ya, Road Safety Partnership Action gitu ya, antara 5 pilar keselamatan lalu lintas. Ada polisi, ada PUPR, ada perhubungan, ada eh, apa dinas kesehatan gitu ya, PMI dan lain-lain. Satu lagi saya lupa ya, PU, 5 pilar itu satu lagi Bapeda kalau nggak salah ya. Jadi ini tuh sering disebut nih tentang jalan yang self-explaining dan forgiving gitu ya. Ini self regulating ini kita bisa lewat. Tapi yang penting explaining sama forgiving.
Jadi apa sih jalan yang mampu menjelaskan gitu ya? Jadi kalau ada jalan gitu ya, kita ini sering ketemu nih Bapak Ibu ya. Misalnya jalan gitu ya, set gitu ya. Terus dia tuh bentuknya gini nih, set gitu ya jalan. Sebentar Bapak Ibu, saya hapus dulu ya. Jadi dia ada jalannya bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Dia jalan, set, 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 gitu ya. Nah, rambunya gitu ya. Rambunya itu bentuknya gini nih. Dia bilang ada lurus, belok kanan, belok kiri, lurus lagi. Padahal realnya itu, dia itu dari lurus, belok kiri, belok kanan, baru lurus lagi gitu ya. Jadi ini tuh bukan rambu yang self-explaining gitu ya. Lalu misalnya ada rambu gitu ya, Bapak Ibu ketemu rambu nih. Dia rambu kecepatan gitu ya. Misal dia bilang 40, dia rambu 40 kilometer per jam gitu ya. Tapi di depannya ada rambu lagi. Hati-hati, ada rambu dan marka tentang ZOS, zona selamat sekolah gitu ya. Ini gimana dia bilang nih? Rambu kecepatan ini maksimal 40 kilometer per jam, tapi depannya ZOS gitu ya. ZOS ini udah jelas, aturannya 20 kilometer per jam. Ini dari rambu 40 ini ke rambu ZOS ini nggak nyampe 50 meter gitu ya, nggak nyampe 20 meter. Gimana orang itu bisa mengurangi kecepatan dari 40 ke 20 gitu ya. Nah, ini berarti jalannya itu tidak self-explaining gitu ya, tidak mampu menjelaskan begitu ya. Baik dengan rambu yang tidak jelas gitu ya, maupun dengan rambu yang dia itu tumpang tindih. Jadi Bapak Ibu nih sebagai penyelenggara jalan, jangan sampai nih ya, masang rambu itu yang penting ada gitu ya. Nanti kalau udah Bapak Ibu saya yakin pasti punya pengalaman banyak gitu ya. Ya ini sangat penting untuk penempatan rambu ini. Yang kedua, ini adalah forgiving gitu ya. Forgiving road. Jadi jalan yang memaafkan itu kalau ada orang sampai celaka di jalan itu gitu ya. Celaka boleh mati jangan gitu. Makanya kita siapkan guardrail gitu ya. Guardrail itu kan sebetulnya prinsipnya tuh kalau terjadi sesuatu gitu ya, orang itu tetap ada di jalan dan diharapkan dia itu selamat gitu ya. Makanya kita ngubah dari dulu ada patok-patok beton ya. Kita dulu biasa pakai patok-patok beton gitu ya di tikungan-tikungan. Tapi beton itu kalau ditabrak gitu ya. Kalau patok betonnya terlalu kuat, ditabrak, itu bisa meninggal di tempat pengendara mobilnya atau penumpangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia terlalu lemah, ditabrak, loncat dia keluar dari jalan gitu ya dan mungkin nggak selamat. Makanya sekarang yang lagi dikembangkan adalah eh, guardrail gitu ya. Guardrail ini kita sudah punya standarnya gitu ya. Atau sekarang yang lagi musim gitu ya di jalan tol itu ada namanya crash cushion ya. Crash cushion. Jadi kalau dia ditabrak itu meredam gitu ya, empuk gitu supaya ya orangnya tetap selamat. Kendaraannya berhenti, terus orangnya tetap selamat. Nah, kembali lagi ke konsep kecelakaan gitu ya. Ngebut itu tidak menyebabkan kematian. Yang menyebabkan kematian adalah berhenti tiba-tiba gitu ya. Jadi being stationer suddenly itu membuat kematian. Jadi kalau misalnya berangsur gitu ya, misalnya kita nabrak gitu ya, terus ketemu crash cushion, gayanya itu ya, energi potensialnya itu berubah berangsur gitu ya, energi kinetiknya mendekati nol. Nah, selamat orangnya. Tapi ketika misalnya energi kinetiknya tiba-tiba nol, potensialnya masih gede, wah, copot gitu ya. Orangnya bisa bisa membentur dan lain-lain. Jadi baik lagi, jalan itu harus self explaining, jangan sampai salah gitu ya. Dan forgiving. Jadi kalau orang pengemudi itu salah, ya jangan sampai mati gitu ya. Gitu ya, dia harus tetap bisa hidup gitu ya. Itu menarik Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu nanti sempat baca-baca gitu ya tentang road safety partnership action gitu ya. Bisa dilihat. Nah, lalu kita lanjut nomor 7. Kondisi ruas jalan yang memenuhi persyaratan layak fungsi jalan untuk memberikan keselamatan bagi pengguna dan persyaratan administrasi yang memberikan kepastian hukum penyelenggara jalan dan pengguna jalan disebut jalan yang layak fungsi ya.
Ini jelas ya, layak bersyarat enggak? Dia bilang udah memenuhi persyaratan kok gitu ya. Layak jalan ini untuk sarananya ya. Jadi untuk mobil gitu ya atau angkutannya. Layak fungsi kita nggak cerita, layak bersyarat kita nggak ada ceritanya gitu ya. Ini tentang pendidikan jalan. Nah, ini kebetulan saya kasih Bapak Ibu ya 13/2011 ada di eh, daftar aturan yang saya share di Google Drive. Bapak Ibu bisa lihat. Ini sangat penting Bapak Ibu. Pendidikan jalan ini 2011 karena dia ini menjadi dasar pedoman banyak hal gitu ya, terutama dari preservasi. Jadi jenis-jenis kerusakan gitu ya, gimana cara surveinya, terus udah gitu survei kondisi jalan yang betul itu seperti apa gitu ya. Secara visual tentunya ya, itu ada di situ ya. Ini nomor 9 ini ini kejam ya. Kita lewat ya. Pedoman perpasan kaku. Nah, ini terkenal nih. Dia 14/2003. Jadi Bapak Ibu kalau pernah dengar manual desain perkerasan ya, pernah dengar ya? MDP 2017 gitu ya. MDP 2017 ini dia ini menggunakan prinsip mekanistik empirik ya, gitu ya. Apa ini mekanistik empirik? Jadi mekanistik empirik ini dia menyatakan distribusi beban, distribusi akibat suatu beban gitu ya pada tanah dasar. Dia ini akan didistribusikan sesuai dengan lapisan tanah dasar yang ada berdasarkan elastisitas elasticity modulus gitu ya, L-mode ya, L-mode sama Poisson ratio ya, sama Poisson ratio. Poisson. L-mode sama Poisson ratio ini dia menyatakan apa nih? Menyatakan berapa dia itu stres sama strain yang terjadi ya. Stres sama strain. Tegangan sama regangan ya, stres sama strain. Nah, kalau dia didistribusikan nih ke bawah gitu ya, didistribusikan terus gitu ya. Nah, MDP 2017 menggunakan ini. Nah, tapi ternyata disadari ketika menggunakan pendekatan mekanistik empirik gitu ya, terlalu mahal untuk di Indonesia, Bapak Ibu gitu ya. Karena kalau dia itu repetisinya, karena kita kan mungkin Bapak Ibu pernah lihat gitu ya di MDP majelis saya sudah tunjukkan, dia tuh punya rentang, misalnya FFF 5 misalnya, ini misalnya saya mungkin lupa angkanya, antara 50 juta SA5 sampai 100 juta SA5 gitu ya. Nah, jadi kalau yang lewat 50 juta dan yang lewat 100 juta, perkerasan itu sama, gitu ya. Tebalnya itu sama. Nah, jadi untuk yang 100 juta mungkin itu mepet gitu ya dengan kapasitasnya, tapi untuk 50 juta kan kemahalan. Kalau misalnya kita bisa pilih angka di antara itu gitu ya, bisa kita interpolasi atau seperti apa, nah itu oke, tapi ternyata nggak bisa. Gitu ya. Akhirnya di revisi MDP 2017 ya, dia ada suplemen namanya. Suplemen tahun 2020. Suplemen MDP 2020. Suplemen MDP 2020 dia bilang untuk perkerasan kaku pakai lagi PDT 14 tahun 2003 gitu ya. Kita cek ya betul nggak ya PDT-nya. Saya takutnya salah lagi. Nih ya. PDT 14 2003 ya tentang perencanaan konsumen ya. Betul ya 14 2003. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi secara mekanistik empirik ternyata untuk rigid ini terlalu mahal di Indonesia gitu ya. Dan sering ada keluhan gitu ya. Kita ini kan pakai lin konkrit ya. Menurut manual desain perkasnya kita harus pakai lin konkrit. Sedangkan untuk daerah-daerah remote gitu ya, kewajiban penggunaan lin konkrit ini menyulitkan gitu ya. Makanya sering ada yang nawar, Pak boleh nggak platnya itu slabnya kita tebelin gitu ya, tapi nggak pakai lin konkrit boleh atau tidak? Menurut MDP nggak boleh, Pak. Tapi menurut PDT 14 2003 itu kita bisa hitung daya dukung tanahnya gitu ya. Berapa kompensasinya terhadap
kekuatan struktural dari slab tersebut gitu ya. Tapi untuk MDP nggak bisa, tapi untuk PDT 14/2003 itu bisa. Gitu ya. 11 ini SNI ini kita lewat aja. Ini elongation 12 ini jawabannya ASTM. Nah, ini terkait laik fungsi. Laik fungsi ini nggak ada ceritanya. Semua ruas itu harus di laik fungsi gitu ya. Cuman laik fungsi ini kan tadi kita lihat ya aturannya 2015 gitu ya mulai ada laik fungsi gitu ya. Kan banyak banget tuh jalan di Indonesia yang sudah beroperasi sebelum 2015 gitu ya. Jadi ini biasa laik fungsi ini untuk jalan baru gitu ya. Nah, ini kelaikan fungsi jalan nasional ditetapkan Menteri dengan menerbitkan ini sertifikat laik fungsi jalan ya. Misalnya keputusan jalan nggak ada, keputusan jalan harus desain sertifikat tanah IMB enggak. Jalan yang biasa dipakai oleh semua orang yang disediakan oleh pemerintah dan menggunakan dana negara adalah ini jalan umum ya ini. Sebenarnya ini semuanya jalan jalan apa? Jalan pemerintah ya. Arteri, sekunder, kolektor gitu ini pasti jalan umum juga gitu ya. Karena kalau bukan jalan umum, ini juga kan jalan tol juga kan sebenarnya. Tapi tidak ada dana negara ya ini salah berarti. Nah, sebenarnya arteri, sekunder, sama kolektor itu ada klasifikasi jalan umum, Bapak Ibu, gitu ya. Kalau misalnya ada swasta yang bangun jalan ya berarti bukan jalan umum itu jalan khusus, gitu ya. Jadi ini jawabannya ini adalah jalan umum meskipun arteri, sekunder, kolektor juga sama menggunakan, tapi ini yang paling oke adalah jalan umum jawaban. Jalan yang dibangun dari APBN adalah ini jalan nasional ya. Secara normal ya hanya jalan nasional ya, tapi kalau misalnya ada bantuan gitu ya, bantuan pusat dan lain jalan-jalan yang lain pun boleh ya. Jembatan pertama kali dibuat menggunakan ini kulit pohon, batu dan rotan. SNI, nah ini Sen Equivalentes ya. Sen Equivalentes ini dia pakai 97. SNI pemadatan tentang pemadatan barat untuk tanah adalah nomor ini nggak jelas. Saya bilang gabungan antara konstruksi perkerasan kaku, rigid pavement dan lentur di atasnya di mana kedua jenis permainan bekerja sama dan mungkin lalu lintas. Pernyataan termasuk dalam perkerasan komposit ya. Jadi Bapak Ibu, segmen udah sempat jelasin ya di pertemuan pertama. Perkerasan itu ada rigid ya, fleksibel, sama komposit gitu ya. Jangan lupa rigid ini dia ini memiliki sifat ini apa tahan terhadap cuaca ya, durability-nya tinggi ya. Tapi dia itu capex-nya mahal gitu ya. Kalau fleksibel, dia ini cepat ya, pembuatannya cepat gitu ya. Capex murah ya, gitu ya. Capex-nya murah gitu ya. Dan dia lebih nyaman. Nah, kalau komposit, nah komposit udah pasti lebih mahal dari semuanya gitu ya. Tapi dia durability-nya dapat, sama kenyamanannya dapat, gitu ya. Gitu. Kalau misalnya nanya ke saya lebih suka kalau desain pakai apa? Saya lebih suka pakai flexible pavement ya, Bapak Ibu. Jadi flexible pavement ini terutama untuk jalan-jalan baru yang kita belum tahu nih kondisi tanah dasarnya gitu ya. Apakah dia itu settlementnya sudah selesai gitu ya, primary consolidationnya sudah selesai, atau primarynya selesai, secondary-nya belum gitu ya, atau misalnya seperti apa gitu ya, atau dia apalagi daerah-daerah dengan kadar air tinggi, Bapak Ibu ya, daerah-daerah dengan kadar air tinggi ini eh, atau misalnya dia itu kadang-kadang basah, kadang-kadang kering gitu. Nah itu berbahaya ya untuk pakai rigid pavement. Ya, kenapa berbahaya? Karena rigid pavement ini dia memerlukan daya dukung tanah yang seragam, Bapak Ibu. Oke, jadi ini tanah dasar. Jika rigid pavement,
Dia ini mendistribusikan beban itu selebar pelat. Maka distribusi bebannya menjadi seperti ini nih. Gitu ya, rigid pavement. Distribusi bebannya gitu ya. Sedangkan kalau flexible pavement gitu ya. Dia ini ketika dia dibebani di satu lokasi gitu ya. Dia ini nanti akan membentuk trapesium gitu ya. Dia akan membentuk trapesium beban gitu ya. Lalu di bawahnya ada lapis-lapisnya gitu ya. Dia nanti akan menjadi semakin lebar gitu ya. Gitu ya, bergantung tadi Poisson ratio sama elasticity modulus gitu ya. Nah, ketika ada perbedaan gitu ya. Ketika ada perbedaan daya dukung nih dari tanah dasar gitu ya. Ada perbedaan daya dukung tanah dasar. Yang terjadi apa kalau dia pakai fleksibel? Nah, dia akan mengikuti bentuknya nih kalau fleksibel itu. Misalnya di bawahnya berubah gitu ya. Dia nanti akan mengikuti nih. Nah, dia ini akan mengikuti nih kalau di bawahnya berubah ya. Kalau rigid, ketika di bawahnya berubah, daya dukung tanahnya berubah, ketika daya dukung tanahnya berubah, gitu ya, daya dukungnya tanah berubah gitu ya, bentuk tanahnya berubah. Nah, dia akan bersifat seperti jembatan, Bapak Ibu. Dia akan bersifat seperti jembatan. Jadi di bagian yang kopong, di bagian yang kopong ini gitu ya, dia ini akan berprinsip sebagai jembatan nih, sendirol nih, gitu ya. Padahal perkerasan kita di Indonesia ini menurut Manual Desain Perkerasan tidak menganut reinforcement ya. Jadi di kita itu JPCP ya, Jointed Plain Concrete Pavement gitu ya. Kadang-kadang ada yang kasih wire mesh sih, gitu ya. Aku kebanyakan kasih wire mesh gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu cek lagi di manual desain perkerasan kita, kita tuh penganut JPCP gitu ya. Tapi percaya sama saya, kalau misalnya pakai wire mesh itu umurnya akan lebih panjang Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, cuman hitungan wire mesh seperti apa? Nah, itu yang sering jadi dispute gitu ya. Nanti kita akan cek sama-sama. Nah, baik lagi. Kalau misalnya jalan baru, dia itu pakai rigid. Nah, kita mengalami permasalahan yang ini nih. Kalau misalnya kita ada apa differential settlement gitu ya, dia ada perubahan gitu ya, sebagian gitu ya. Kalau turunnya sama-sama gitu ya, blok gitu ya, semuanya gitu turun nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah kalau turun sebagian. Nah, kalau misalnya di fleksibel, dia turun sebagian gitu ya. Nah, si permukaan fleksibel juga akan turun sebagian gitu ya. Jadi di bawahnya akan turun sebagian gitu. Terus penanganannya gimana? Kalau fleksibel, ya overlay aja Pak, gitu ya. Sampai nanti dia nggak turun lagi. Kalau rigid gimana? Ketika dia patah di sini, udah rekonstruksi Pak, nggak ada pilihan. Nah, itu yang apa? Rigid itu kelihatannya gitu ya. Oh, umurnya 40 tahun gitu ya. Kita happy gitu ya. Tapi kita tuh ninggalin PR Pak buat penerus kita gitu ya. Kalau misalnya jalannya nanti rusak, penerus kita tuh nggak bisa pakai routine maintenance gitu ya atau pakai rehabilitasi gitu ya. Dia harus rekonstruksi betul-betul ya. Nah, ketika rekonstruksi itu ya itu nambahin masalah gitu ya. Memang sekarang kan apa betonisasi ini baru dimulai nih gitu ya. Tapi kalau misal Bapak Ibu nanti punya kewenangan gitu ya, saya sih usulkan udahlah pakai fleksibel aja dulu gitu ya. Kalau untuk jalan baru, kalau untuk jalan yang udah tahu gitu ya, udah apa, udah nggak ada settlement lagi dan lain-lain, ya silakan pakai rigid pavement gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini SNI penentuan batas cair kita lewat aja deh. Ini pertanyaan-pertanyaan kejam. Ini fungsi jembatan itu udah fungsi atau kegunaannya gitu ya. Jembatan kereta api oke, jembatan umum ya, jembatan fungsi ganda iya, atasnya kereta api bawahnya umum, jembatan khusus iya. Jawabannya semua benar. Ini kelarutan dalam Toloyana tadi udah ada. Di bawah ini yang termasuk ke dalam bahan utama perkerasan jalan adalah ini salah ya Bapak Ibu. Di bawah ini yang termasuk ke dalam bahan utama perkerasan jalan kecuali harusnya ya. Agregat kasar, halus, filler, iya. Binder, iya. Ini bahan pemadat ya. Ini harusnya kecuali ini. Ini setuju kayaknya Bapak Ibu sama saya ya? Ini harusnya kecuali ya. Setuju, Pak.
Lalu di sini di bawah ini termasuk jalan jalan konstruksi jalan. Jalan di bawah ini termasuk jalan konstruksi jalan secara umum, kecuali termasuk konstruksi jalan secara umum. Ini iya. Telepon iya, kerikil itu ya. Ini telasah, Bapak Ibu ada yang tahu nggak ya telasah ini apa ya? Jalan telasah ya? Ada yang bisa bantu saya nggak? Saya nggak familiar nih sama yang ini. Ini kayaknya harus jawabannya yang B nih, gitu ya. Konstruksi jalan secara umum, jalan kerikil, itu iya ya, tanpa penutup ya. Telepon iya, jalan beton iya, jalan aspal iya ya kita lewat ya. Konstruksi perkerasan lentur yang paling baik dilaksanakan adalah lapen dan laston. Bagian perkera bagian perkerasan lentur di bawah ini yang benar adalah lapis pondasi bawah iya, lapis pondasi paling bawah kita nggak pernah dengar ya. Lapis permukaan iya, lapis antara iya. Ya, ini ACD ya. Sebenarnya ini bukan lapis pondasi tengah ya Bapak Ibu ya. Kita sering bilangnya binder course ya. Gitu ya maksudnya lapis antara ya, bukan lapis pondasi tengah ya, maksudnya binder course. Ini melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. Nah, tadi saya bilang ya, Bapak Ibu ini sangat powerful ya, gitu ya, diagram mobilitas sama aksesibilitas gitu ya. Kalau dia itu mobilitasnya tinggi, aksesibilitasnya rendah ya jalan arteri ya. Ini arteri, ini lokal gitu ya. Ini cocok lah itu. Ini udah pernah kita bahas ya, PP 45 belas. Ini adalah kebutuhan mendesak untuk menyambungkan dua titik pada provinsi yang berbeda ya. Nggak boleh di dalam satu provinsi harusnya ya untuk eh, jalan tol gitu ya. Kalau belum ada jalan nasionalnya. 38/2004 gitu ya. Hmm. Oh, tentang penyelenggaraan jalan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan lalu lintas. Nah, ini pengaturan lalu lintas ya di sini kepolisian daerah. Peraturan Menteri PU nomor 15 2014 pedoman analis operasional. Nah, ini udah nih jelas nih dia bilang operasional ya. Tentang analis operasional dan pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan. Gitu ya. Apa tujuan dari analis operasi ini gitu ya. Jadi menentukan tarif tol kita simpan dulu ya. Mengidentifikasi biaya pemeliharaan dan jembatan ini udah ada nih operasional nih. Operasional ini pasti biaya pemeliharaan ya. Anggaran pembangunan bukan ya. Berarti semua jawaban benar salah. Menentukan ukuran nggak ada urusannya gitu ya. Jadi menentukan tarif rasanya ini nggak harusnya biaya operasional itu mempengaruhi gitu ya. Tapi ini biaya operasional itu bukan sebagai dasar untuk menentukan tarif tol ya. Karena ada capex-nya juga ya. Capex itu biaya pembangunan gitu ya. Jadi ini mengidentifikasi biaya pemeliharaan jalan dan jembatan. Apakah yang diatur dalam Permen PU 10 2015 tentang tata cara pengelolaan jalan yang merupakan tanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan jalan? Apakah yang diatur dalam peraturan tentang tata cara pengelolaan jalan yang bertanggung jawab yang merupakan yang bertanggung jawab dalam ini pertanyaannya aneh ya. Ini jawabannya ini saya nggak akan bahas ya ini pertanyaannya aneh. Nah, ini PP 34 2006. Nah, ini nih saya senang nih pertanyaan-pertanyaan yang jelas gitu ya. 34 2006 tentang jalan tentang jalan, pengendara yang diizinkan menggunakan bahu jalan adalah gitu ya. Sepeda motor ini nggak boleh ya. Bahu jalan itu tidak boleh digunakan untuk lalu lintas normal gitu ya. Kendaraan roda empat nggak boleh, sepeda nggak boleh, kendaraan khusus gitu ya.
Kendaraan khusus ini boleh ya. Jangankan bahu jalan, ngelawan arah juga boleh gitu ya, kendaraan khusus ya. Tinggi maksimal gitu ya di jalan raya adalah 5 meter ya. Gitu ya, karena kita clearance juga 5 meter ya. Jarak minimal antara sisi badan jalan dengan tepi lajur sepeda 15 PRT 2009 tentang gelagar badan jalan raya. Ini 1 meter. Ini kata peraturan ya. Berdasarkan Permen PU 9 2019, oke. Perencanaan jalan dan jembatan, apa yang dimaksud dengan jalan berlapis beton? Gitu ya, jalan berlapis beton. Jalan dengan lapisan aspal yang tebal, salah ya. Jalan dengan, ini ngaco ini mah. Jalan dengan lapisan beton di atas pondasi beton bertulang. Ya, ini betul. Jalan dengan lapisan aspal yang dilapisi beton tipis. Salah ya. Nggak pernah aspalnya di bawah, di atasnya beton, beton itu nggak pernah ya. Berapa badan jalan, lebar minimum badan jalan, gitu ya. Permen PU nomor 14 2019 tentang tata cara perencanaan jalan arteri perkotaan ya. Ini 13 meter ya. Ini ada di aturannya. 7, 7, 7, dikit ya. Oke. Pemeliharaan jembatan. Ini sebetulnya tricky ya Bapak Ibu ya. Kalau misal pemeliharaan jembatan ini semuanya ini harus apa memelihara jembatan ya. Tapi dia bilang nih ini Permen PUPR nomor 5 2020. Dia bicara itu cuman di apa PUPR ya. Jadi yang harus melakukan pemeliharaan jembatan itu adalah Direktorat Jenderal Bina Marga. Ini pengawasan, pengendalian dan pengawasan operasional jalan tol. Ini hati-hati ya, operasional nih. Ini Kementerian PUPR. Ini tata cara. Nah, ini nih tadi saya bilang nih penilikan ya. Ini famous ya Bapak Ibu ya. Ini sering ditanyakan ya. Pengaturan, pemeliharaan dan perbaikan jalan bertujuan sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban dan pelaksanaan pemeliharaan jalan. Iya, ini saya nggak suka nih. Ini ada gini-gini nih. Kalau misalnya E-nya, kalau yang B-nya salah, masa E-nya benar sih? Ini oke. Iya Pak, jadi rancu itu. Iya nih, Pak. Ini izin nih Bapak Ibu, saya udah baca Pak ya soal-soal yang akan disampaikan nanti waktu ujian. Nggak ada yang kayak gini kok Pak. Tenang aja Pak. Nggak ada yang rancu-rancu gini Pak. Belum. Ini lingkup tata cara pendidikan dan pembelajaran meliputi rencum, iya, survei, iya, pemrograman, iya, pemeliharaan, pembiayaan pemeliharaan jalan gitu ya. Perhitungan biaya pemeliharaan jalan ini nggak ada ya. 40 jawabannya apa Pak? 40 ini salah ya. Salah soalnya ini Pak. Ini harusnya Salah E ya. soal. Tapi ini karena B-nya ini ada Pak. Gitu ya. Jadi E-nya tuh salah Pak. Kalau misalnya semua jawaban benar, padahal dia bilang yang B-nya semua jawaban salah gitu. Kalau misalnya A, C, D benar, itu jawabannya A, C, D, Pak. Gitu ya, Pak. Ya, siapa? Tapi ini Kasih. enggak, ini enggak ada, Pak, izin, Pak. Nanti soal-soal kayak gini saya bisa pastikan enggak nongol, Pak, soal-soal kayak gini ya. Sistem manajemen aset pada rencana umum pemeliharaan jalan yang disusun oleh penyelenggara jalan. Nah, ini sistem manajemen aset ya. Sistem manajemen aset pada Rencum ya. Ini penata usahaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan itu sudah pasti, Pak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ya manajemen aset. Nah, manajemen aset ini kita bicara terkait Rumija, Pak. Gitu ya. Rumija ini tidak mungkin lebih kecil dari Rumaja, Pak, ruangan manfaat jalan gitu ya. Rumija itu pasti lebih besar daripada ruang manfaat jalan gitu ya. Dan segala sesuatu yang ada di Rumija itu merupakan kewenangan penyelenggara jalan, Pak. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya eh, ini saya kemarin diundang gitu ya karena ada dispute terkait penyelenggaraan andalin. Bapak Ibu di sini pernah ikut penyelenggaraan andalin sidang gitu? Ada yang pernah ikut nggak ya?
Belum pernah gitu ya? Pak. Ah, pernah Pak? Belum, belum. Jadi Andalalin ini sebetulnya dia ada di KL yang lain ya, di bawahnya Kementerian Perhubungan ya. Ini tuh agak unik Pak. Jadi misal ya, ada ini saya kemarin menghadapi kasus gitu ya, dispute karena tumben-tumbenan gitu ya pemrakarsa yang mengajukan Andalal ini nggak nurut nih Pak sama di subnya gitu ya, karena dia nih orangnya cukup cukup pinter gitu ya. Dia bilang kayak gini. Jadi di salah satu permintaan dari di sub terkait apa Andalin ini adalah penyediaan lampu Pak, penyediaan lampu penerang jalan gitu ya, oleh pemrakarsa atau oleh swasta gitu ya. Nah, terus orang ini nanya, si pemrakarsa ini, Pak, kalau misalnya lampunya saya sediakan, ditempatkan di atas rumija, saya bayar sewa atau tidak? Gitu ya. Bapak Ibu mungkin pernah tahu gitu ya, kalau misalnya kita ada utilitas gitu ya, di atas rumija itu tuh bayar Pak, sewa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada, bahkan misalnya galian kabel gitu ya, utilitas kabel atau misalnya PDAM gitu ya, dia ada di bawah perkerasan atau di samping perkerasan itu bayar sewa. Sekarang pertanyaannya gitu ya, ini orangnya pinter nih. Dia nanya, Pak, saya ini naruh lampu di situ, saya bayar sewa atau enggak? Lampu itu punya siapa? Di subnya lampu itu punya pemrakarsa, gitu ya, punya swasta, ditaruh di Rumija. Nah, sedangkan menurut undang-undang penyelenggara jalan tuh nggak boleh swasta, Pak. Penyelenggara jalan umum itu nggak boleh swasta menurut Undang-Undang 38 2004 gitu ya, yang diupdate dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Nggak ada ceritanya. Dia nanya tuh, sampai akhirnya dispute tuh karena di subnya bilang, ya udah kalau misalnya Bapak nggak mau nyediain apa rekomendasi nggak kami keluarin. Wah, rame tuh si pabrik ini gitu ya, dia ini kebetulan pabrik gitu ya. Dia tuh bilang ngadu gitu ya, ngadu akhirnya ketemu sama saya bilang, "Ya ayo kita obrolin deh." Saya jelaskan, eh segala sesuatu kita naruh sesuatu itu di Rumija itu tuh harus bayar sewa gitu ya. Kecuali barang itu punya pemilik jalan. Pemilik jalan siapa ya? Penyelenggara jalan gitu ya. Dalam hal ini kalau jalan provinsi ya berarti punya dinas provinsi gitu ya. Kalau jalan nasional ya berarti punya kita ya, Kementerian PUPR gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia menyediakan lampu, nggak apa-apa nyediain lampu. Tapi operasionalnya harus ditanggung oleh penyelenggara jalan. Jadi pemrakarsa atau swasta itu tidak boleh menyelenggarakan jalan, gitu ya. Melengkapi jalan nggak apa-apa, tapi memang harus diserahkan ke penyelenggara jalan, gitu ya. Jadi pemanfaatan bagian-bagian jalan ini kita kembali lagi ya. Pemanfaatan bagian-bagian jalan ini nggak bisa oleh swasta. Kalau dia mau pasang lampu, gitu ya, meskipun untuk kepentingan umum, ini kita ngomong hukum positifnya ya, kita nggak bicara tentang norma ya. Kalau dia mau pasang lampu, jalannya tuh sering terjadi kecelakaan gara-gara gelap gitu ya. Dia taruh lampu di situ gitu ya. Salah. Dia itu harusnya minta izin dia mau pasang lampu dan setelah bangun lampunya harus diserahkan ke penyelenggara jalan gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya suatu ketika gitu ya ada orang gitu ya naruh sesuatu gitu ya. Misal kemarin ini di Bandung ini lagi rame ada naruh rumah pompa Pak di bagian jalan. Rumah pompa ini betul gitu ya untuk apa? Untuk kemaslahatan bersama gitu ya. Tapi dia naruhnya di badan jalan Pak di Rumija gitu ya. Nah ini gimana nih ngitungnya? Akhirnya ya harus sebenarnya secara asetnya itu harusnya diserahkan gitu ya. Tapi karena itu bagian dari dinas gitu ya, jadi sama-sama satu dinas itu nggak jadi susah. Sekarang jadi susah kalau misalnya dari swasta gitu. Swasta ke pemerintah apa yang sudah dilakukan ya harus diserahkan gitu ya. Jadi apa kadang-kadang gitu ya agak sulitnya terkait penyelenggaraan jalan ini kita nih mau berbuat baik gitu ya bisa jadi salah gitu ya. Kayak misalnya kita ada jalan nih, markanya udah jelek nih, kita nih independen nih warga gitu ya di jalan nasional atau jalan provinsi ngechat tuh ngasih marka gitu ya. Nah itu sebetulnya orang bilang itu bagus gitu, sebenarnya nggak boleh Pak. Jadi dia itu harus bilang ke penyelenggara jalan untuk memperbaiki itu, nggak boleh dibenerin sendiri. Nah sebenarnya kalau nggak ada apa-apa, nggak ada kasus tuh nggak jadi masalah. Ternyata nih saya ngechat nih pakai cat besi gitu ya, markanya kelihatan, tapi ternyata waktu hujan dia jadi licin, terjadi kecelakaan. Nah yang salah itu siapa? Nggak bisa nyalahin swasta tersebut, yang disalahkan adalah penyelenggara jalan gitu ya. Jadi untuk melindungi kepentingan kita
sebaiknya semua hal yang ada di Rumija gitu ya, yang dimanfaatkan bagian-bagian jalan ini itu adalah di bawah kendali kita, Bapak Ibu. Jadi ini bakal apa? Saya titip pesan aja Bapak Ibu gitu ya, karena Bapak Ibu nanti akan menjadi regulator gitu ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman dari kementerian lembaga lain yang tidak mengerti gitu ya, ya mohon diingatkan gitu ya. Gitu. Nah ini manajemen aset ini pasti ini ya penatausahaan, lalu ada legal jalan. Nah legal jalan ini Bapak Ibu pasti sudah pernah lihat lah. Legal jalan ini macam-macam ya. Jadi semua informasi terkait yang ada di Rumija itu ada informasi di legal jalan gitu ya. Jadi Rencum ini ada preservasi aset jalan pasti ya, kegiatan pengumpulan. Kegiatan pengumpulan saya juga nggak paham gitu ya. Ini tidak ada jawaban yang benar juga salah ini ya. Karena yang tiga tadi benar. Ini kegiatan pengumpulan nih salah ya. Ini tidak dilakukan ya. Ini juga jadi betul jawabannya kecuali tidak ada jawaban yang benar juga betul. Ini Bapak Ibu nanti saya pastikan lah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawaban yang benar, semua benar gitu, itu nggak akan ada lah ya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, itu nggak boleh soalnya. Penyelenggara jalan wajib mempublikasikan rencana penanganan pelayaran jalan di media cetak media atau situs resmi penyelenggara paling lambat akhir bulan Januari. Ini juga nggak tahu nih dasarnya apa ya. Jadi ini nggak nggak begitu oke nih. Ini soal yang ini nggak begitu oke. Nomor 44 pengangkatan dalam jabatan fungsional penata kelola jalan jembatan melalui promosi yang dimaksud pasal 16. Ini juga nggak oke ya. Pasal 16 tuh, pasal 16 di mana nih? Aja. Coba kita lihat pasal 16 ini apa nih? Ini kayaknya nggak update deh pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Ini kebetulan permennya saya yang nyusun nih, Bapak Ibu. Jadi rasanya nggak ada deh kata-kata tadi deh. Pasal 16. Ya, ini beda ya. Ya, jadi ini udah nggak valid nih pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Kita bisa lewat aja deh. Tapi kalau misalnya kita lihat di permennya, gitu ya, di permennya tadi yang melalui jalur promosi ini adalah PNS yang belum menduduki jabatan fungsional gitu ya. Wah ini kacau sih. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penata kelola jalan jembatan ayat satu ini siapa nih? Ayat satu apa nih? Kita lewat aja ya Bapak Ibu ini jawabannya susah nih. Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional penata kelola harus ya ini S1 ya. Jadi kalau misalnya apa dalam jabatan fungsional Bapak Ibu ada penata kelola dan penata laksana ya. Laksana gitu ya. Dulu ada klasifikasinya dulu tuh kelola nih ahli nih. Laksana nih terampil gitu ya. Jadi untuk penata kelola gitu ya, klasifikasi ahli ini harus S1 minimal. Gitu ya. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penata kelola ini dengan pertimbangan sumber daya ya. Angka kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional penata kelola dinilai ditetapkan dari tugas jabatan berdasarkan ini ya, udah dikasih tahu jawabannya di atas ya, tugas jabatan. PNS yang akan menduduki jabatan fungsional penata kelola jalan jembatan dan jembatan ahli utama ya harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pembina persyaratan terkait.
mungkin terkait dengan ini ya, betul ya, pengalaman kerja ya. Usia maksimal nggak ada, pendidikan itu nggak ada gitu ya. Kalau untuk ahli utama itu pengalaman gitu ya yang paling dicek ya. Aduh, ini nggak oke ya. Ini ayat 6 nih, ayat 6 apa nih, aturan apa nih? Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditetapkan dengan peraturan menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di dalam pekerjaan umum dalam konteks ya ini cek nih, peraturan menteri negara gimana? Ya, ini juga nggak tahu nih. Pengangkatan jabatan fungsional PKJJ dalam melalui promosi ketentuan undang-undang dalam hal ketentuan perundang-undangan mengacu pada PP ya. Pengangkatan pengangkatan JF ini berdasarkan PP ya. Setiap PNS yang diangkat dalam JF penata kelola tindakan ini mencerminkan prinsip netralitas agama dalam pelayanan publik. Penilaian kinerja jabatan gitu ya. Penata kelola jalan jembatan bertujuan untuk menjamin objektivitas. PP 79 2013 kecepatan paling tinggi yang ditetapkan untuk jalan perkotaan adalah 80 km per jam jalan perkotaan ya. PP 34 2006 dalam hal rumit dari 17 maka lebar ruasnya pada jaringan sekunder berikut adalah kecuali nih ini sekunder ya. Sekunder berarti lingkungan sekunder, arteri sekunder, lokal sekunder, arteri sekunder, kolektor sekunder gitu ya. Di sini ruasja gitu ya. Ruasjanya ini ya ini 7 meter ini terlalu kecil ya. Ini lebar biaya operasional pendukung ini C. Ini juga susah ya ini Permenkeu 10 2016. Waduh, mana ya kita bacanya ini Permenkeu ini terlalu ini apa? Terlalu luas. Nih. Ini pertanyaan ini ada karena ini nih pertanyaan untuk pengadaan tanah tuh susah Bapak Ibu. Nyari daftar pertanyaan untuk pengadaan tanah tuh susah. Makanya dia nyari sampai ke Permenkeu ya. Ini Permenkeu ini terlalu jauh nih kita buat lihat ya. Berdasarkan PP 34 2006 yang tidak termasuk pembangunan jalan adalah pemrograman, iya, pelaksanaan, iya, pengadaan tanah, iya, pengoperasian dan pemeliharaan. Pengawasan konstruksi nggak masuk dalam pembangunan ya, dia pengawasan sendiri ya. Yang menetapkan rencana umum jaringan jalan tol, ini menteri ya, Permen PUPR ya. Lebar jalan untuk klasifikasi lokal dan lingkungan kelas 3C. Ini ada di apa? PP 34 2006 ya. Jembatan terindah di nggak mutu nih. Tanya nih, kita lewat aja lah. Aspal jenis ini dihasilkan dari proses emulsi aspal keras di mana proses tersebut melakukan pemisahan dan pendispersian. Oke, keren nih. Yang sudah menggunakan emulsifier gitu ya. Aspal ini disebut ya aspal emulsi gitu ya. Dia udah jelas nih dari proses emulsi gitu ya. Berarti dia itu aspal emulsi. Koefisien ini mah ada di aturannya ya. Asbuton, aspal gunung atau batu kandungan 12 sampai 35. Ini ada di speknya. Fungsi expansion joint jembatan adalah supercharger salah. Mengakomodasi suprastruktur. Ini apa nih? Ini super semar. Gimana sih? Ini salah ya. Ini harusnya upper structure ya. Upper structure ya. Bukan superstruktur ya. Ini jawabannya kalau upper structure bener ya. Kalau misalnya dia itu superstruktur ini nggak ada yang bener ya. Jembatan kabel baja akan menguntungkan untuk bentang panjang. Graveling adalah istilah untuk ya pekerjaan perkerasan ya, penyiapan badan jalan ya.
Aduh, ini Itu apa ya jauh. graveling kan? Graveling tuh ini Pak. Jadi gini Pak, kalau misalnya Bapak punya perkerasan ya, ini pertanyaan bagus nih. Punya perkerasan lentur Pak, gitu ya. Terus dia retak, Pak, dia ada retak gitu ya. Kalau Bapak langsung overlay, gitu ya, langsung overlay di sini. Nah, retaknya naik lagi Pak, nanti ke atas Pak. Namanya retak refleksi Pak. Namanya retak refleksi. Nah, jadi ada beberapa. Jadi kadang ini tidak disadari ya Pak ya oleh teman-teman gitu ya. Jadi kalau ada retak refleksi itu nggak bisa Pak. Bapak overlay terus retaknya muncul lagi di atas Pak. Jadi Bapak harus kasih graveling di sini nih, gitu ya. Jadi Bapak harus kasih agregat nih di sini ya. Dipadetin tuh. Mau pakai LPA, LPB apapun lah. Yang penting dia unbonded granular material UGM, gitu ya. Setelah dia dikasih UGM, baru Bapak kasih apa? Prime coat gitu ya. Lapis susah pengikat baru Bapak overlay lagi. Nah, retaknya akan ketahan sama si UGM tadi, Pak. Karena dia itu unbonded granular granular material. Nah, dia itu tidak cukup kaku untuk merefleksikan si retaknya tadi, Pak. Nah, jadi retaknya di atas sudah nggak ada lagi. Jadi, Bapak Ibu kalau misalnya overlay jalan gitu ya, terus udah gitu retak yang sama gitu, bentuknya sama persis gitu ya, muncul di tempat yang sama, Bapak kasih graveling dulu gitu ya. Kasih gravel gitu maksudnya ya, kasih ini UGM, unbonded granular material. Gitu ya, Pak. Oke. Ini untuk box cover bentang maksimumnya ini 4 sampai 6 meter. Nah, ini ada di tadi Permen PU 13 2011 ya tentang penilikan tadi ya. Jadi permukaan jalan yang melanjut setempat bisa diikuti dengan buaya ini retak nih. Atau tidak bisa disebabkan oleh kelemahan daya dukung. Waduh, yang menyebabkan meleduk waktu dibanding merupakan ini bapak-bapak pasti susah nih baca soalnya ya. Ya nggak sih? Susah ya? Saya aja susah nih, nggak paham nih. Permukaan jalan yang melanjut setempat bisa diikuti dengan retak buaya atau tidak bisa disebabkan oleh kelemahan daya dukung per kekerasan atau infiltrasi air di lokasi tersebut menyebabkan meleduk waktu dibanding merupakan indikasi ambles atau depresi. Ini yang bikin soalnya pakai ini Pak, ChatGPT. Ini udahlah Pak, nggak usah dilihat ya. Tapi yang jelas Bapak harus Permen PU 13 2011 Bapak minimal pernah baca lah. Soal jenis-jenis kerusakan ini dijelaskan Pak di sana, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 70. Konstruksi tanah yang dibuat dengan perkuatan eh artifisial ya. Sering kita dengar ya MSE wall gitu ya. MSE wall, MSE wall gitu ya. MSE wall. M-nya tuh mechanically, E-nya tuh earth gitu ya. Tapi statistik itu bukan, centralization bukan, stroller malah menggelinding gitu ya, stabilizer gitu ya. Jadi dia distabilisasi dulu secara mekanis gitu ya, baru dia disiapkan si temboknya gitu ya. Nomor 71 yang dimaksud dengan jembatan berstruktur komposit gitu ya. Nah, balik lagi, komposit itu udah pasti nggak cuma satu material ya. Jadi ini adalah beton baja. Cara mudah untuk mengurangi kerusakan jalan adalah ini jawabannya yang B ya. Tapi untuk kita bina marga itu susah Pak ya. Mengurangi tonase kendaraan yang lewat itu bukan wewenang kita Pak masalahnya. Gitu ya. Yang kita bisa lakukan untuk mengurangi kerusakan jalan ya mempertebal aspal gitu ya. Atau memasang beton sebelum mengaspal ya. Kita pakai komposit ya. Tapi yang jelas di sini memang memang ya kalau kita bicara secara umum bukan secara bina marga, mengurangi tonase itu udah paling inilah, paling betul gitu ya. Karena kan repetisi beban ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu ya istilah E gitu ya, angka ekivalen gitu ya.
itu kan sama dengan kalau dia itu bebannya sumbu tunggal gitu ya. W sumbu dibagi 8160 pangkat 4. Kalau dia E E sumbu ganda 0,086 dikali W sumbu dibagi 8160 pangkat 4. Bapak Ibu kalau misalnya dulu pernah dengar ya, kalau nggak salah di metode analisa komponen gitu ya. Nah ini bicaranya itu, ini Pak, ada pangkat 4 nih Pak, kejam nih. Jadi kalau misalnya itu berat kita itu nambahnya, misalnya beban sumbu standar itu 8160 kilogram ya. Ini 8160 kilogram. Kalau misalnya beban sumbunya itu 8160 kilogram, gitu ya, berarti E-nya tuh satu, Pak. Tapi kalau misalnya itu dia itu dua kali lipatnya, Pak ya, jadi 16.000 something gitu ya. Nah, jadi dua, E-nya itu 2 pangkat 4, Pak. Berarti 2 pangkat 4 itu 2, 4, 8, 16. Repetisi 16 kali. Padahal kenaikan sumbunya itu hanya 2 kali, Pak. Gitu ya. Karena kita punya fungsi pangkat 4 ini yang berbahaya nih dari repetisi perkerasan. Makanya sebetulnya MDP itu dia ada SA 5, ada SA 6 ya. Jadi dia itu berharap muatan sumbu terberat itu di tahun 2020 sudah terkontrol di 12 ton gitu ya. Jadi nggak ada lagi overloading. Nah, cuman ternyata impian MDP ini nggak kekejar nih Bapak Ibu. 2020 overloading tetap terjadi gitu ya, meskipun dia udah naikin ke 12 ton MST-nya. Tapi MST 12 ton itu selain masalah susah kontrol overloadingnya, ini adalah banyak jalan-jalan lain yang sudah dibangun gitu ya, jembatan-jembatannya itu berdasarkan MST yang lebih rendah. Misal, jalan provinsi itu MST-nya rata-rata 8 ton Bapak Ibu. Kalau misalnya di jalan nasional diizinkan itu sampai 12 ton, ya bubar semua ya jembatan-jembatan yang ada di jalan provinsi ya. Jadi apa yang SA 5 itu nggak kita pakai ya, kita pakai SA 6 aja. Atau kebalik saya lupa ya, SA 6 yang dipakai atau SA 5 ya. Beban yang khususnya bekerja atau berpengaruh terhadap suatu struktur jembatan gitu ya. Akibat gesekan tumpuan jembatan, benda-benda yang hanyut nih, ini beban khusus ya. Itu ya bukan sentrifuga, bukan vertikal, bukan hidup, bukan mati ya. Beban khusus karena dia tumbukan ya. Mas, sorry, Aplikasi yang ya tujuh siap. dua mungkin ada kecualinya kali Mas ya. Kalau menyiram Cara aspal mudah. sesering mungkin, apa iya gitu. Iya ini kita harus milih yang paling tepat Pak. Jadi itu yang tadi saya bilang Pak, ini apa agak agak tricky ya ini. Ini yang bikin soalnya mungkin bukan orang sipil Pak ya, bukan orang bina marga nih. Cara mudah untuk mengurangi kerusakan jalan adalah dengan kecuali Kata cara mudah gambar. ya, kalau untuk kecuali ini apa ya? Apa menyiram aspal ya kalau ada kecuali ya. Kalau ada kecuali betul Pak. Kalau ada kecuali jawabannya D Pak. Gitu ya Pak. Iya Pak, betul. Nah, nanti ini saya coba sampaikan Pak ya. Jadi ini catatan-catatan ini kan nanti saya eh, sampaikan juga Pak ke teman-teman penyusun soalnya Pak ya. Gitu ya. Nanti kalau kalau pembuat kan udah selesai Pak ya. Tugas kami yang buat soal kan udah Pak ya, udah dikumpulkan ke penyusun. Nanti yang nyusun soalnya itu yang mana yang dipakai kan teman-teman penyusun Pak. Ini saya akan bilang mudah-mudahan ini nggak masuk ke bank soalnya mereka sih Pak. Gitu ya. Oke, oke. Aplikasi yang digunakan untuk perencanaan jembatan ya, ini SAP 2000 ya. SPSS ini statistik ya. Ini dari IBM, ini mah gambar. Bapak-bapak kalau misalnya ada waktu kosong Pak, coba belajar ini SPSS ini, dia simple tapi powerful Pak ya. Karena Indonesia ini kita udah bergerak Pak dari kita bicara terkait empirik doang gitu ya. Empirik tuh dia bicara satu tambah satu sama dengan dua gitu ya. Tapi kalau statistik tuh mungkin satu tambah satu nih satunya tuh berapa sih? 1,0001 gitu ya atau berapa gitu ya. Nah ini apa cukup penting Pak kalau Bapak nanti mendalami apalagi terkait eh,
FS gitu ya, itu udah pasti ya statistiknya harus jalan. Dan kalau misalnya Bapak Bapak Ibu mendalami terkait perkerasan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu eh pernah ingat ya logo 18 berdasarkan asas 93, ini ada ZR dikali S0 ditambah bla 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 gitu ya sampai dapat structural number gitu ya. ZR kali S0 ini adalah apa koefisien probabilitas, Pak. Nah, koefisien probabilitas ini eh, ya penting sih. Saya kemarin baru dapat pertanyaan gitu ya, yang agak susah ya dari teman-teman rentek ya, renteknya pembangunan jalan gitu ya. Ditanya sama mereka, Pak, Bapak ini menentukan pemeliharaan berkala itu per 3 tahun tuh dari mana, Pak? Angkanya tuh dari mana? Tahu dari mana 3 tahun? Nah, jadi saya itu datang ketika beberapa kali teman-teman dari Utama Karya gitu ya, nggak bisa jawab tuh dari mana 3 tahun. Terus lalu saya menggunakan prinsip yang sama. Saya bertanya lagi sama teman-teman Rentek. Saya bilang ke mereka, eh, bagaimana Bapak bisa bilang itu tuh nggak 3 tahun? Nah, ketika dua-duanya sama-sama bingung, nah aspek statistik ini yang apa menjadi jawaban gitu ya. Ini jawabannya panjang, Pak. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu berminat gitu ya, setelah tes nanti kita bisa ngobrol. Saya akan jelaskan gimana cara kenapa sih ya pemeliharaan rutin itu per tahun gitu ya, pemeliharaan berkala itu 3 tahun gitu ya, lalu rekonstruksi 5 tahun atau misalnya sekian tahun gitu ya. Nanti saya jelaskan, tapi di waktu yang lain gitu ya. Nah ini nomor 75, baru disebut nih pemeliharaan rutin ya. Pemeliharaan rutin adalah hal yang berikut ya, kecuali gitu ya, pengasaran permukaan ya. Jadi pembersihan iya, pengisian celah iya, laburan aspal, penambalan, penambalan. Aduh, ini mohon maaf nih Bapak Ibu ya, ini salah penambalan sama penambahan aja ini udah beda nih jawabannya ya. Jadi Bapak Ibu ini jawabannya yang C sebenarnya. Karena regrouping ini termasuk dari pemeliharaan berkala ya Bapak Ibu. Ini penambalan ini harusnya penambalan ya bukan penambahan. Ini Bapak Ibu pasti terjebak nih kalau tulisannya penambahan ya. Lalu ini pembentukan kembali permukaan untuk perkasan jalan tanpa penutup perkara tanpa penutup gitu ya, dikenal dengan istilah ya reshaping ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misal Bapak Ibu sempat baca di manual desain perkerasan, kita mengenal ada namanya perkerasan laterit, Pak. Ya. Laterit ini digunakan untuk perkerasan-perkerasan di jalan tambang, gitu ya. Jadi umurnya tuh pendek, Pak, perkerasan di jalan tambang gitu ya, apalagi dia tanpa penutup. Ya. Umurnya tuh pendek. Jadi dia itu akan mengalami apa deformasi itu segera gitu ya. Baru 1 juta repetisi dia udah deformasi gitu. Tapi nggak apa-apa. Memang dia itu harus di reshaping berkala gitu ya. Makanya kalau misalnya kita bikin jalan tambang, justru nggak boleh kuat-kuat gitu ya. Kalau misalnya terlalu kuat nanti terlalu mahal inisial, nah, sorry, capex-nya ya, capital expenditure-nya gitu ya. Tapi memang OPEX-nya tinggi gitu ya. Tapi OPEX tinggi kan nggak jadi masalah ya, karena dia itu nggak mengadakan barang baru. Ketika dia sudah berubah gitu ya bentuknya gitu ya, nanti dia tinggal pakai motor grader lagi gitu ya, diratakan gitu ya. Ini peningkatan struktur. Kalau udah bicara ada peningkatan struktural gitu ya, ini berarti dia adalah rekonstruksi gitu ya. Meskipun sebenarnya pemeliharaan berkala juga ada peningkatan struktural gitu ya. Tapi di sini ada bagian rusak berat nih, kata-kata rusak berat. Nah, dari rusak berat itu rekonstruksi gitu ya. Kalau dia rusak ringan, dia pemeliharaan berkala. Kalau rutin ini dia itu sebenarnya tidak meningkatkan struktural. Regrooving gitu ya, ini termasuk pemeliharaan berkala ya. Ini regrooving, Bapak Ibu kalau misalnya perkasan kaku gitu ya, yang tampak atas perkasan kaku ya, sering diberi grooving Pak, alur gitu ya, supaya dia itu nggak licin gitu ya, meningkatkan makro tekstur gitu ya. Nah, kalau misalnya sering dilewati, si groove ini tuh hilang Pak, si groove ini tuh hilang. Jadi akhirnya dia dilukai lagi gitu ya, supaya dia alurnya masih ada gitu ya. Program mutu disusun oleh penyedia jasa disepakati oleh PPK dan visi kebutuhan dan berisi minimal kecuali pengawas pekerjaannya siapa, nggak ada urusannya ya, gitu ya. Jalur pelaksana harus ada, organisasi PPK penyedia jasa harus ada, prosedur pelaksanaan informasi pengadaan itu harus ada.
Semen Portland ini digunakan untuk struktur yang membutuhkan kekuatan awal tinggi. Nah, ini dia tipe 3 ya. Nah, ini saya susah menjelaskannya ya. Tipe-tipenya ini ada di spek Bapak Ibu nanti bisa dicek ya. Agregat yang terdiri dari batas sempit dari ukuran fraksi yang mempunyai ukuran yang sama akan membentuk. Nah, ini nih, ukurannya sama. Dia seragam. Bapak Ibu saya pernah cerita gitu ya. Dulu ada generasi, sorry, ada gradasi senjang gitu ya. Senjang itu eh, apa? Di kita itu HRS ya, hot rolled sheet gitu ya. Itu senjang gitu ya. Lalu apa menerus gitu ya. Last tone itu gradasi menerus dan senjang mendekati seragam ini adalah SMA atau stone matrix aspal gitu ya. Jadi kita punya tiga, memang tiga-tiganya itu ada di spek kita gitu ya. Yang tidak termasuk direktorat di organisasi Kementerian PUPR di bawah ini adalah ini Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen SDA, Ditjen Pemeliharaan, Pembiayaan Infrastruktur, Ditjen Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Ini bukan Ditjen ya, dia badan ya, makanya disebut BPIW gitu ya. Jadi bukan Direktorat Jenderal. Jika UGR untuk PT harus dikonsinyasikan di pengadilan, maka tanah yang apa ya ini UGR ya? Ibu ada yang bisa bantu saya UGR itu apa ya? PT ini Mungkin ada pengadaan tanah kaitannya ya. sama ganti rugi kali. Oh sorry apa Pak? Mungkin ada kaitannya sama ganti rugi ya. Iya GR-nya tuh ganti rugi ya. Ini kita lewat aja deh. Oh maka tanah ditahan pembayaran UGN ya. Uang ganti rugi. Aduh, ini nggak bisa dijabarin aja gitu ya. Yang bikin soal tuh ya. Kan ini bukan bukan menguji nih Pak. Bukan menguji pengetahuan ya. Ini mah ngerjain ini mah ya. UGR -nya saya aja nggak tahu ya UGR ini apa ya. Gitu ini kecuali tanah milik dinas pemerintah setempat ya jelas lah. Kelalaian fungsi suatu ruas jalan dapat dinyatakan dalam tiga kategori. Aduh, ini banyak banget typo ya. Ini kelaikan ini harusnya nih. Kelaikan ya. Laik fungsi gitu ya. Laik fungsi, laik bersyarat, tidak laik fungsi. Ini klasifikasi kelaikan ya. Aduh, ini mohon maaf Bapak-Bapak ini. Kemarin soal soal UTS sih, soal UTS. Soal apa? Soal TO-nya ini ya. Iya, Aduh, ini mohon maaf nih. Ada banyak yang salah ketik nih. Uji inti Cordel perlu memperhatikan beberapa hal berikut kecuali pengoboran harus tegak lurus, iya. Umur beton minimal 14 hari, iya. Bila ada tulangan, posisinya harus sejajar terhadap sumbu benda uji. Ini nggak usah ya. Diameter benda uji, kotakan 9 cm. Jumlah tulangan besi dalam benda uji, maksimal 2 batang, ya. Gitu ya. Ini nggak boleh sebetulnya, harusnya ada tulangan ya. Kalau misalnya kita kordril. Makanya, kordril itu Bapak Ibu yang betul ya. Jadi, kalau misalnya mengadakan, nanti Bapak Ibu ada kesempatan gitu ya, untuk apa, jadi PPK gitu ya untuk apa? Untuk pelaksanaan destructive test gitu ya, quadrille. Jangan lupa masukin anggaran untuk ini Pak. Rebar scan ya, gitu ya. Rebar scan ini harus ada gitu ya. Gitu ya. Aspal modifikasi di Indonesia diperlukan untuk aspal yang kecuali lebih lengket, iya ya, asmod itu ya. Karena untuk HRS dan SMA itu perlu aspalnya modifikasi ya, nggak bisa pakai aspal biasa ya. Menaikkan titik lembek, iya betul. Lebih tahan panas ya ini bareng ya. Mengurangi efek lemah terhadap ultraviolet aging. Nah ini bareng nih, gitu ya. Nah, kecuali mengurangi adhesi. Jadi mengurangi adhesi ini apa? Mengurangi daya lekat ya. Ini enggak ya jawabannya ya.
Yang tidak termasuk pengawasan jalan secara umum adalah penilaian fungsi ya, pengkajian, pembentukan. Nah, ini pembentukan enggak ya? Monthly certificate, dokumen monthly certificate, gitu ya, perintah perubahan, ringkasan status keuangan, pelaks jadwal pelaksanaan nggak usah ya, monthly certificate ya. Mingguannya nggak usah nih, bulanannya oke atau harian. Pendukung kuantitas kualitas dalam pembayaran ya. Nah, ini skid resistance, ini kurang dari 0,33. Nah, ini tuh Bapak Ibu ada di sorry, di PDGJ ya. Jadi target skid resistance itu minimumnya di 0,33. Jadi kalau misalnya ada rumus ya, R min sama dengan V kuadrat dibagi 127 E plus F gitu ya. 127 127 E plus F. Ini kurang lebih seperti ini ya. Kalau salah, mohon maaf Bapak Ibu, tapi seingat saya ini gitu ya. E ini adalah super elevasi, F ini adalah koefisien gaya gesek. Nah, koefisien gaya gesek yang diharapkan di sini minimum ini adalah 0,33 gitu ya. Ruasnya untuk jembatan adalah 100 meter ke hulu dan ke hilir ya. Ini udah kita bahas.